Memang, saat ini politik yang ditekuni para perempuan hanya berkutat pada kekuasaan. Hal ini tak lepas dari pemaknaan politik zaman sekarang, di mana politik hanya dimaknai pergerakan perebutan kekuasaan atau menjadi pemimpin sebuah daerah atau negara. Demi eksistensinya, perempuan mulai terjun ke ranah tersebut. Dengan dalih kesetaraan gender, perempuan tak lagi harus berada di rumah, melainkan ia harus bisa menjadi pemimpin yang dibutuhkan rakyat. Seharusnya, politik tak hanya dimaknai sekadar kekuasaan semata. Itu merupakan pandangan yang sempit. Politik secara luas adalah mengurusi urusan umat. Artinya, segala sesuatu yang berbicara tentang cara memenuhi urusan umat disebut sebagai politik. Sehingga, perempuan berpolitik tak hanya identik dengan menjadi penguasa. Atas dorongan keimananlah, baik laki-laki dan perempuan akan menerima satu sama lain. Bahkan ketika Allah memutuskan perempuan tak boleh menjadi penguasa yang bertugas mengurusi urusan umat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang harus dipahami, menurut Syekh Taqiyuddin dalam buku Al-Jahizah, perempuan tetap boleh menduduki posisi-posisi menjadi pemimpin, asalkan bukan posisi yang berhubungan dengan mengurusi umat, seperti selain itu, perempuan dibolehkan berpartisipasi, seperti termasuk kepala Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Rektor Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah, Kepala Rumah Sakit, Direktur Perusahaan, dan lain-lain. Terjunnya perempuan dalam ranah politik harusnya bukan sekadar status, bukan hanya ingin diakui publik. Terjunnya perempuan dalam ranah politik semata-mata harus karena dorongan keimanan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Surat tersebut menegaskan bahwa perempuan juga berkewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam perannya ini, perempuan dapat aktif menjadi anggota suatu partai politik yang berlandaskan Islam, yang memiliki visi misi Islam. Perempuan juga diberikan hak dalam mengoreksi penguasa apabila terdapat kesalahan dalam penerapan aturan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana ada seorang wanita yang berani mengingatkan Umar saat beliau ingin menentukan jumlah mahar, dan Khalifah menerimanya. Di samping itu, perempuan juga berkewajiban menjaga umat dari pemikiran-pemikiran kufur, sehingga wajib bagi mereka untuk berdakwah, menjaga pemahaman umat dari serangan pemikiran asing, dan menyadarkan umat atas kewajibannya berislam kafah. Peran politik perempuan yang lain adalah berbaiat terhadap khalifah. Pada baiat Aqobah II yang dilakukan orang-orang Madinah, di antara mereka ada perempuan yang membaiat Rasulullah. Perempuan juga memiliki hak memilih dan dipilih dalam majelis umat, yaitu sebuah majelis yang akan menyampaikan aspirasi umat pada penguasa atau khalifah. Maka, di saat kondisi seperti ini, di mana Islam belum dijadikan sebagai tuntunan, sebagai perempuan sadar politik, kita wajib terjun dalam wilayah yang kita mampu untuk memperjuangkan kepengurusan umat agar sesuai dengan aturan ilahi. Kita perlu bergabung dalam partai politik Islam yang bertugas mengoreksi penguasa sekaligus menyadarkan umat dalam kewajiban mereka berislam secara kafah.